Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abdul Haris Official Studio. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai mata kuliah manajemen keperawatan, dan pada video kali ini akan kita bahas mengenai metode yang akan kita pergunakan, konsep yang akan kita pergunakan dalam konsep manajemen keperawatan itu sendiri. Tentunya konsep ini harus memiliki landasan yang kuat atau landasan yang kokoh untuk memberikan sebuah penjabaran dan penggambaran buat kita semua bahwa sebenarnya keperawatan itu sebagai body of knowledge itu memiliki konsep-konsep yang mesti kita sepahamkan satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu, adik-adik semua mengenai teori dan konsep yang dipaparkan pada tahun 1987 dengan konsep 5M atau 5M. Sebagaimana konsep daripada 5M ini adalah merupakan sebuah metode yang bisa kita pergunakan, yang bisa kita pakai sebagai hal yang membantu dalam penerapan manajemen keperawatan ketika kita ada pada ruang-ruang pelayanan keperawatan itu sendiri. Konsep yang ditawarkan oleh Abdul Sani ini pada tahun 1987 masih sering dipakai sampai hari ini. Oleh karena kenapa ada sebuah relevansi yang ditemukan dengan penelitian yang dilakukannya dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan tentu itu masih menjadi sebuah hal yang menarik dan sampai hari ini masih kita pergunakan sebagai sebuah konsep, sebuah ilmu yang masih relevan sampai hari ini. 5M ini atau 5M itu yang pertama adalah jadi konsepnya ada 5, yakni man, materials, method, money, and market. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu untuk mempermudah kita semua dalam memahami daripada konsep yang ditawarkan oleh Abdul Sani yang kita bisa terapkan di ruang-ruang pelayanan keperawatan. Yang pertama itu adalah man. Pertama adalah man. Man ini adalah berhubungan dengan sumber daya manusia atau SDM, yang di dalamnya diantaranya adalah ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka di dalamnya akan berhubungan dengan struktur organisasi, kemudian jumlah tenaga yang dibutuhkan dalam proses pelayanan keperawatan yang dilakukan, baik dari jumlah perawat ataupun non-keperawatan, lalu bagaimana pengaturan atau keteraturan antara satu orang dengan orang yang lain. Itulah yang ada pada bagian dari man yang pembahasan menurut Asrul Sani ini ketika kita akan menerapkannya. Lalu yang kedua adalah setelah man, maka kita masuk pada materials.
Jadi pada material sini adalah diantaranya lokasi dan dana penerapan, kemudian peralatan atau fasilitas yang dibutuhkan dalam proses penerapan daripada model asuhan keperawatan profesional itu sendiri. Komponen kedua ini adalah merupakan komponen yang penting. Kenapa? Karena dia akan berhubungan dengan beberapa kebutuhan dan juga beberapa fasilitas yang dimungkinkan sehingga kita bisa menerapkan asuhan keperawatan atau model praktik keperawatan profesional yang sesuai dengan kebutuhan dan proses yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini penting untuk kita buat fasilitas tersebut dan peralatan serta fasilitas tersebut oleh karena hal itu adalah merupakan bagian penting dalam proses penerapan ASKEP ini. Kenapa? Karena tanpa fasilitas, tanpa peralatan juga pasti kita tidak bisa menerapkan daripada proses asuhan keperawatan. Lalu yang ketiga adalah metode. Kalau kita berbicara metode, berarti kita akan berbicara tentang cara untuk melakukan penerapan daripada asuhan keperawatan yang akan kita terapkan pada tempat pelayanan yang akan di tempat pengabdian kita. Nah, ketika dia berbicara metode, maka dia sudah berbicara tentang bagaimana penerapan model asuhan keperawatan profesional yang akan kita sepakati, yang akan kita terapkan dalam ruang pelayanan. Misalnya di Rindra, Rumah Sakit Haji, ataukah kemudian di Ruang Sayang, Rumah Sakit Sayang Rakyat misalnya, ataukah di ruang manapun, yang jelas metode ini adalah berhubungan dengan model praktik keperawatan profesional, kemudian bagaimana ukurannya, bagaimana ronde keperawatan itu dilaksanakan, bagaimana kemudian metode pengelolaan logistik, bagaimana pengelolaan obat, kemudian bagaimana perencanaan pulang, bagaimana supervisi yang akan dilakukan kepada pasien, dan bagaimana mendokumentasikan daripada seluruh tindakan yang dilakukan. Itu adalah metode atau bagian kedua daripada pelaksanaan model yang diterapkan oleh Asrul-Sani yang disebutkan pada tahun 1987 tersebut. Lalu M yang keempat itu adalah money. Money itu adalah berhubungan dengan keuangan, atau dia berhubungan pada prinsipnya adalah uang. Tentunya adalah proses yang dibutuhkan di sini adalah tentu akan berhubungan dengan beberapa kebutuhan, dan itu adalah anggaran. Anggaran yang dimaksud di sini pasti kalau dia pelayanan pasien adalah ketika misalnya pasien ini mendapatkan pelayanan, maka yang akan membayarkan itu adalah dia asuransi atau tanggungan sendiri, ataukah kemudian itu adalah dapatkan biaya dari perusahaan atau apa dan sebagainya. Itu berhubungan dalam proses untuk penerapan daripada sistem manajemen itu sendiri. Sekali lagi bahwa tidak ada manajemen yang gratis, semua pasti akan butuh daripada suplai anggaran sesuai dengan kebutuhan yang akan diterapkan atau akan dilaksanakan. Setelah kita selesai membahas mengenai keuangan, maka selanjutnya kita akan berbicara tentang yang M yang kelima, yakni marketing. Marketing ini adalah upaya untuk melakukan pemasaran, ya kan? Pemasaran dalam pengertian ini adalah bagaimana kita dalam perencanaan jumlah tempat tidur itu terisi berapa persen misalnya, dan apa yang harus dilakukan sehingga kunjungan pasien itu meningkat di rumah sakit tersebut. Kan lucu jadinya kalau tempat tidur banyak tapi pasien yang berkunjung sedikit, berarti tidak ada efektivitas penganggaran, dan itu berhubungan tadi dengan money lagi, karena money ini kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana caranya untuk biaya operasional dalam proses pelayanan keperawatan, tapi juga money ini juga berhubungan dengan material tadi, material yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa money ini juga akan mensuplai daripada kebutuhan untuk pemenuhan fasilitas yang ada di ruangan tersebut. Nah, kalau sudah fasilitas sudah ada, kemudian tempat tidur sudah ada, dan seluruh area yang berhubungan dengan fasilitas untuk kebutuhan pasien sudah cukup, maka kita akan masuk lagi tentang bagaimana cara untuk memasarkan, menyampaikan, mensosialisasikan tentang
pelayanan yang kita miliki, sehingga fasilitas yang ada dan dipersiapkan itu terpakai. Itu sehingga tidak ada buang-buang anggaran, dan tentu ini berhubungan dengan mutu pelayanan keperawatan yang kita berikan kepada pasien. Jadi ada 5 daripada konsep yang telah ditawarkan oleh Asrul-Sani mengenai manajemen, yakni yang pertama adalah man, yang kedua adalah material, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah money, dan yang kelima adalah market. Kelima komponen inilah yang kemudian akan kita satukan dan kita ramu, dan output yang bisa kita rasakan adalah satisfaction atau kepuasan daripada pasien yang nantinya akan menerima pelayanan yang akan kita berikan kepada mereka. Tentu ini adalah membutuhkan daripada manajemen, sehingga kita berharap bahwa kita semua itu paling tidak memahami tentang konsep dan apa kebutuhan dalam pelaksanaan manajemen ketika ketika kita akan memberikan pelayanan kepada pasien yang ada di rumah sakit di mana tempat kita bekerja. Sekali lagi, terima kasih untuk perhatian Anda. Demikianlah konsep dan teori 5M yang ditawarkan oleh Asrul-Sani pada tahun 1987. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.